Sekarang yang kedua, mengenai beda potensial. Di awal sudah Ibu terangkan bahwa beda potensial atau tegangan adalah energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik tiap kolom, ya. Jadi ditulis di sini simbolnya beda potensial itu V, energi listrik itu W, dan muatan listrik itu Q. Maka V sama dengan W per Q. Maka untuk 1 volt beda potensial satuannya volt, energi satuannya joule, dan muatan listrik sudah tahu kolom, ya. 1 volt itu sebetulnya adalah energi yang diperlukan untuk memindahkan elektron sebesar 1 joule tiap muatan 1 kolom yang bisa dipindahkan atau yang bisa dialirkan. Nah, jadi tegangan itu sebetulnya energi listrik. Dari mana? Nah, energi itu ya dikeluarkan oleh baterai. Jadi baterai mengeluarkan energi untuk memindahkan atau untuk mengalirkan muatan listrik dari potensial tinggi ke potensial rendah. Nah, setelah sampai di potensial rendah, oleh baterai ditendang lagi itu elektronnya, ya, sehingga potensialnya selalu berbeda atau selalu lebih tinggi dari dari ujung yang lain. Salah satu ujungnya selalu memiliki potensial lebih tinggi dari ujung yang lainnya. Itulah sebabnya listrik mengalir, lampu juga lampunya terus-terusan menyala. Karena muatan yang sudah sampai di kutub negatif ditendang lagi ke kutub positif dengan mengeluarkan energi dari baterai. Lama-lama energi dari baterai habis juga kan. Nah, bagaimana caranya? Ya, ganti dengan baterai baru. Tapi kalau dengan aki kita bisa dicas, atau dengan baterai yang bisa diisi ulang, kita isi ulang. Sekarang contoh soal, ya. Energi yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan 420 kolom adalah 1260 joule. Berapa beda potensialnya? Nah, tinggal dibagi saja. 1260 dibagi 420 berarti 3, ya, 3 volt. Nah, itu seperti itu kira-kira, ya. Ini soal-soalnya. Kemudian nah, ini juga contohnya. Nah, berapa besarnya seperti itu kira-kira, ya. Nah, sekarang bagaimana cara mengukur beda potensial? Dengan alat apa? Alat yang digunakan untuk mengukur beda potensial adalah voltmeter. Bagaimana pemasangannya? Berbeda dengan pemasangan ampermeter tadi. Voltmeter dipasang secara paralel, ya. Nah, ini skemanya pemasangan secara paralel. Nah, kemudian pada rangkaiannya seperti ini. Jadi kamu pasang dulu atau rangkaikan dulu baterai, saklar, dan lampu. Kemudian baru voltmeternya dipasangkan pada lampu dengan posisi seperti pada gambar ini. Ya. Sekarang bagaimana cara pembacaan skalanya? Sama caranya seperti pada membaca skala pada ampermeter. Nah, kalau misalnya di sini yang dihubungkannya ini 1 volt dan yang nolnya ini dihubungkan dengan baterai negatif, maka daerah ukur yang bisa diukur oleh alat ini hanya 1 volt. Caranya sama. Misalnya di sini, ya. Ini angka 20, 30, 40. 40 per 100 kali 1 volt. Berarti 0,4 volt. Ya.
Jadi itulah caranya, sama pembacaannya seperti pada ampermeter. Hanya bedanya ini digeser. Nah, kalau pada alat yang ada di dalam kit, di sebelah kiri ini untuk ampermeter, di sebelah kanan untuk voltmeter. Jadi kalau yang sebelah kanan digeser, maka akan muncul huruf V di sini. Sehingga alat ini digunakan untuk pembacaan skala voltmeter. Jadi untuk mengukur beda potensial. Ya, skala maksimum batas ukur. Nah, kalau 10 volt berarti per 100 kali 10. Nah, sekarang ini hukum Ohm. Perpaduan antara hukum Ohm ini untuk melihat ya perbandingan antara energi dan kuat arus. Nah, perhatikan ya, kalau dihubungkan baterai dengan lampu dan dipasang alat ampermeter dan voltmeter, maka kita bisa membaca skala dua-duanya. Berapa arus listriknya dan berapa tegangannya, beda potensialnya. Maka di sini dengan satu baterai, jarum pada ampermeter menunjukkan angka 0,2 ampere, yang ini ya I-nya, dan tegangannya 1,2 volt. Ya, baterai kan punya tegangan 1,5. Tapi pada saat dihubungkan dengan perangkat ya dengan alat ukur, yang terukurnya 1,2. Kemana yang 0,3-nya? 0,3-nya ada di sini untuk memberikan energi pada baterai itu sendiri. Nah, kemudian kita itu dengan satu baterai ya, kita pasang sekarang 2 baterai. Nah, berapa kalau 2 baterai? Kita tutup saklarnya. Saklar ditutup. Nah, bagaimana nyala lampu? Lebih terang ya, dan jarumnya menunjukkan ke angka yang lebih besar. Maka didapatlah angka tegangan 2,6, kuat arus 0,4. Sekarang kita tambahkan lagi satu baterai lagi. Baterainya 3. Nah, bagaimana hasilnya? Saklar tutup, bagaimana nyala lampu? Bray, wah lebih terang lagi lampunya. Dengan 3 baterai lampu lebih terang. Maka kita lihat jarumnya pun lebih jauh menunjukkan angka yang lebih besar. Yaitu 4 volt untuk tegangan dan 0,54 untuk kuat arus. Nah, di sini dari 3 kali percobaan dengan 1 baterai, 2 baterai, dan 3 baterai, maka kita dapatkan tegangannya makin besar, kuat arusnya juga makin besar. Dan pada rangkaian di sini lampu menyala makin terang. Nah, apa yang bisa kamu simpulkan dari sini? Ya, ternyata ada hubungan antara tegangan dan kuat arus. Makin besar tegangan, makin besar kuat arus.